Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sedikit informasi terkait dengan apa itu teks cerita inspiratif. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dan kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. Materi kali ini terkait dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Dengan tujuan, materi kali ini akan membantu kalian untuk dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Jika kalian bingung, mengapa ada struktur dan kebahasaan dalam teks cerita inspiratif? Struktur dan kebahasaan dalam sebuah teks dapat membantu pembaca memahami alur dan isi dari sebuah teks. Lalu, apa saja struktur dan kebahasaan dalam teks cerita inspiratif? Mari kita pelajari bersama. Selamat menyimak anak-anak. Struktur teks cerita inspiratif. 1. Orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, baik latar tempat, waktu, dan suasana. Biasanya, dalam orientasi ini terdapat di bagian pertama dalam sebuah teks. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan pemunculan berbagai masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, resolusi. Tentunya setiap masalah pasti akan menemukan jalan keluarnya. Dalam teks cerita inspiratif, resolusi ini dianggap sebagai penyelesaian masalah dari sebuah konflik. Dan yang keempat adalah koda. Koda berisi kesimpulan dari seluruh peristiwa. Dalam koda terdapat nilai atau pesan moral yang disajikan untuk pembaca. Setelah kita membahas beberapa struktur dalam teks cerita inspiratif, selanjutnya adalah aspek kebahasaan yang ada dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, teks cerita inspiratif biasanya menggunakan kata ekspresif. Kata ini merupakan penggambaran emosi tokoh atau emosional yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Kalimat deskriptif ini akan membantu pembaca untuk merasakan langsung atau seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh tokoh dalam sebuah teks cerita inspiratif. Aspek kebahasaan ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Teks cerita inspirasi umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan penjumlahan, waktu, simpulan, pemilihan, dan harapan. Contoh dari konjungsi ini sudah tertera dalam salindia yang disajikan. Aspek kebahasaan yang keempat adalah majas. Penggunaan majas dalam teks inspirasi ini biasanya menggunakan majas hiperbola, majas yang menyatakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Kemudian majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Atau majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Penggunaan majas dalam teks cerita inspirasi akan membantu penulis untuk bisa lebih dekat dengan pembaca dan menyentuh hati pembaca dalam membaca teks cerita inspiratif dan mengilhami apa yang disajikan dalam teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Itu tadi adalah materi tentang struktur dan kebahasaan dalam cerita inspiratif. Simpulan dari materi ini adalah terdapat hikmah atau amanat yang ingin disampaikan pengarang dalam setiap penulisan teks cerita inspiratif.
yang tentunya pesan dan nilai-nilai kehidupan tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, salam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.